Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu Gembala untuk kepercayaannya. Saya boleh berdiri sharing firman Tuhan. Sharing ya, luar biasa. Untungnya masih tahapan anak-anak muda ya. Awalnya sekolah minggu, puji Tuhan. Saya mau mengangkat satu buah kisah yang sama-sama kita pernah nonton waktu itu anak-anak muda, GIS, tentang kisah seorang Nabi Daniel. Saya tertarik ketika saya menonton film itu, walaupun ada beberapa saat saya terhenti karena saya lupa ada melakukan sesuatu sehingga saya naik lagi. Tapi saya mengingat dari kisah yang menurut saya itu poinnya luar biasa ya, yang mana saya pelajaran sedikit tentang Nabi Daniel. Nabi Daniel seorang yang yang takut akan Tuhan, rajin berdoa. Ternyata kalau masalah itu yang saya ingat, Nabi Daniel itu dipindahkan jadi tawanan apa ya waktu itu ya, saya lupa. Jadi tawanan ya Om ya, jadi tawanan nanti ya. Tawanan di mana tempat itu menyembah berhala. Tetapi Nabi Daniel beserta sahabat-sahabatnya Sadrak, Mesak dan Abednego tetap menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu kisah yang menarik itu dimulai dari mimpi Raja Herodes. Nah, di Raja Herodes ya, pimpinannya Raja Herodes. Masih Herodes ya ampun. Nebukadnezar, sorry. Saya grogi, sampai ngomong itu grogi benar. Nebukadnezar. Setelah itu mimpilah Raja Nebukadnezar untuk menanyakan mimpi-mimpinya. Ya kan begitu ceritanya kan? Yang nggak bisa jawab hukumannya mati masalah itu tentu ya Om ya. Tapi Nabi Daniel dengan hikmatnya, tapi sebelum itu berdoa dulu, kalau salah berdoa lalu memberikan penafsiran mimpi pada Raja Nebukadnezar. Coba kita buka kita buka di ayat Daniel 6 ayat 17 kita biar ini ya, biar saya nggak ngoceh-ngoceh itu harus pakai ayat juga ya. Kalau saya ngoceh-ngoceh tanpa ayat namanya motivator. Harus pakai ayat. Nabi Daniel ya. Ya, saya sudah siapkan. Bentar di sini jadi. Daniel 6 ayat 17. Ya, sini saya bacakan aja ya. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kusembah dengan tekun, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Itu keren banget. Seorang raja menjebloskan si Nabi Daniel, lalu berkata seperti itu, ya kan? Dijebloskannya waktu lagi di dalam gua singa. Wah itu saya lihat itu videonya yang kita tonton itu. Ternyata Daniel tuh saya lihat videonya ya, ketakutan juga ya secara manusia. Saya yakin pasti kan kita, kalau menurut saya ketika kita masuk dalam gua singa, anggaplah kita dalam masalah ya. Kita dalam masalah, menghadapi problem itu. Ketika kita nggak tahu nih apa yang terjadi, jujur kita getar juga. Saya juga pernah ngalamin itu, goyang juga. Tapi Nabi Daniel itu di dalam itu berdoa ya. Saya lihat ada di ayat berapa sebentar. Coba kita dibuka lanjutannya Daniel 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Nah di sini nih, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengutupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan.
Ketika orang-orang itu dia nggak senang sama Nabi Daniel, dia hasut raja, lalu raja juga terhasut lah ya. Saya yakin jago banget itu ngomongnya sampai raja ikut-ikutan tuh. Kalau menurut saya ya, ini hanya opini saya aja ya. Seorang raja itu kan mempunyai kapasitas perintah itu lebih tinggi ya. Kalau iya ya iya katanya. Kalau enggak. Mungkin menurut saya raja bisa membatalkan kok perkataan dia. Bisa aja dia memberi perintah dia batalkan. Ya seorang raja, siapa yang mau larang-larang ya? Pikiran saya begitu ya. Tetapi Tuhan izinkan Nabi Daniel menjalani itu. Tetapi dengan seperti itu Daniel masuk ke gua singa, Tuhan nyatakan, baru ketika dilihat Daniel masih hidup, baru tuh yang dari keluar. Nah, orang yang menghasut itu, yang kita lihat videonya itu kan, sama-sama. Inilah dia masuk katanya, hari ini singa aku makan gitu, makan siang gitu. Masuk lah, tolong raja, tolong, dia tolong, tolong gitu ya, gitu ya. Tolong, raja tolong aku. Raja nggak bisa megang, kan anak buahnya bawa dia, lemparkan dia gitu kan. Wah, akhirnya orang yang aku sayang nih, orang yang aku sebenarnya yang partnerku, teman baikku, kamu kamu undang dia supaya jadi menjebloskan gitu ya kan? Ya kayak gitulah bahasanya, kurang lebih kayak gitu bahasa gaulnya. Masuk dia, makan lo, ya kayak gitu ya, gaul-gaulnya gitu ya kan? Masuk dia. Pada akhirnya siapa yang kalah? Mereka. Kenapa? Karena tidak benar. Nah artinya kalau setiap kita kadang-kala kalau misalnya kita dilakukan sesuatu yang tidak benar sama orang, kita disampaikan, oh ini orangnya begini nih, orangnya begini, padahal tidak benar. Kita nggak perlu buru-buru untuk pembenaran. Saya pas lagi Bu Gembala waktu itu sempat bilang nggak usah sembarang sempat Bu Gembala begitu. Saya takut ya, waduh, ya juga ya. Oh benar berarti yang kita lakukan ini. Udahlah, nggak usah blokir lah, nggak usah inilah, nggak usah biasa, nggak usah Tuhan lah, kayak gitu ya kan. Saya setuju tante. Jadi memang akhirnya saya bilang sepanjang jalan, istri saya kalau lagi jalan ya, saya bilang kemarin sama istri saya jadi kita jadi orang pastor, tanggung jawabnya itu besarnya. Saya jadi belajar. Kalau saya dulu tinggal di rumah rajin berdoa ya, bergereja segala macam, beda. Saya jadi belajar tentang yang pendahulu kita ya, nabi-nabi, orang yang belajar. Bukan kita belajar tentang ini, saya belajar Alkitab bukan. Tapi saya belajar bagaimana kepribadian mereka yang Tuhan percayakan. Ya banyak lagi kayak yang pembangkang itu siapa? Yang dimakan ikan besar? Yunus disuruh kemana dia kemana? Akhirnya kan dimakan ikan besar dia. Ya kan begitu kan? Itu upah dia. Ada juga yang rese juga, yang jual Tuhan siapa? Yudas. Sebenarnya ya, menurut saya itu yang paling kejam itu Petrus tahu. Dia sangkal Tuhan loh. Sangkal Tuhan, tetapi pada akhirnya dia kan bertobat. Yang dia bertobat akhirnya apa? Dia jadi dipakai Tuhan kan? Amin. Iya kan? Sampai akhirnya disalib dia juga salib juga tapi terbalik. Kalau Yudas kan enggak, bukannya dia bertobat, dia malah malah mati bunuh diri. Jadi saya lihat, waduh, makanya saya bilang sama istri saya kalau jalan ya sayang, kita nih kemarin lagi om milih khotbah, saya jadi di rumah doa itu harus jadi contoh semua tangga kita kan itu luar biasa om. Emang kita harus seperti itu ya? Iyalah, ya kita kan bukan pintar ngomong aja ya sama orang ya. Ya kan, lah kalau kita pintar ngomong mah motivator. Motivator mah gunanya cuma orang lain doang, belum untuk diri kita. Lah kan ya, bedanya kalau kita sampaikan firman Tuhan, maka saya juga getar juga nih pakai firman Tuhan ini. Iyalah, artinya orang yang kita nih ya hebat, artinya tentang bicara. Kita kalau bicara Tuhan ya, wah saudara-saudara, wah ayo saudara kalau ketemu di luar di gereja kan, saudara-saudara, wah haleluya. Pas di luar gereja saya ketemu buang muka asli. Bener. Haleluya.
Tidak mencontohkan. Lah kan kita kan di gereja ini kan menyembah Tuhan. Kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita ini melayani Tuhan. Pada akhirnya kita praktek. Prakteknya di mana? Keluar gereja. Apa yang kita dapat di gereja, dengarkan firman, kita kan sedangkan firman Tuhan, sedangkan hati Tuhan, dengan puji-pujian penyembah Tuhan, Tuhan kan senang dipuji disembah. Kan makanya Tuhan ciptakan kita kan manusia. Kenapa? Tempatnya di sana sudah nggak ada, kosong. Makanya kita ini lagi di gereja ini sedang trial nih, sedang magang nanti setelah kehidupan kedua kita sedang magang ya kan ya Om ya. Sedang magang, kita menyembah Tuhan, kita sedang magang nih, makanya serius gitu kan. Jadi pas lagi kita udah di gereja, haleluya, ngomongnya jago ya kan. Mau ketemu hamba Tuhan, seperti hamba Tuhan, istri saya bilang, sayang kamu kalau kemarin ikut di hamba Tuhan di Beston hamba Tuhan, kok kamu jadi pendiam? Saya bilang sama istri saya gini, saya menempatkan diri saya siapa? Saya seorang pengerja dan saya bukan seorang gembala. Saya harus menempatkan. Kalau saya minclek di depan hamba Tuhan, saya memang ada beberapa yang kenal. Ada begitu. Saya bikin malu, beneran saya bikin malu gembala saya. Iyalah, saya tempat orang minclek. Ketakilan depan. Waduh malu, saya yakin pasti bapak gembala masuk. Pastor, bukan pastor saya, pengerja siapa nih? Saya nggak mau, saya harus. Kenapa? Saya harus hormati gembala saya di sana. Kalau di sini kan kita tuan rumah ya Om ya. Mantap. Itu tuan rumah, tapi tetap aja kita juga harus menghormati bapak gembala. Saya nggak mau ikut nimbrung di dalamnya. Bukan ranah saya masuk di dalam pemahaman Tuhan situ. Andre tolong kemarin ya, tolong deh, saya angkatin. Ya siap. Nanti bikin kopi, bikin aja udah. Kemarin dia angkatin, saya lakukan. Yang saya lakukan memang untuk Tuhan. Tapi kan gembala saya juga senang. Pengerja saya berguna. Kan begitu bapak gembala, ibu gembala ya. Nggak bikin malu dan saya berguna. Saya nggak nunggu ada kita kosong tuh. Oh izin kalau masih nggak ada yang isi, saya isi inisiatif. Seperti itu ya. Jadi juga walaupun terlepas dari saya dari pelayanan, saya seorang guru juga sama seperti Tante Lili dan Om Abe di luar ya. Ya kan? Loh iyalah, gini-gini murid saya juga salah satu anaknya, bapaknya direktur maskapai. Tuh anaknya tuh murid saya tuh. Iyalah, karena direkam saya nggak sebut maskapainya ya kan? Iyalah. Bapaknya juga ada juga menteri. Kalau ke rumahnya bebas aja katanya. Saya kemarin Natalan di WA sama Ibu Menteri. Kak Andre selamat Natal ya. Oh saya balas, Ibu terima kasih. Ya kan? Artinya kalau saya belajar menempatkan diri gitu kan, Kalau saya di lingkungan hamba Tuhan, kan saya orang pastori ya. Misalnya ada pastori Beston kita ikut. Kan saya kan menemani Bapak Demo Gembala ya, bersama istri saya. Wajar, seperti itu kan. Tapi saya juga sadar. Kalau misalnya Bapak Ibu Gembala lagi nongkrong situ ngobrol itu, saya nggak mau masuk. Bukan tempat saya di situ. Kalau misalnya disuruh, saya siap, saya disuruh lakukan. Saya lakukan. Iyalah, ya Bapak Gembala. Terus kemarin lagi Natal, panggil call out. Memang apa sih kalau panggil tuh? Altar call out kebanyakan nonton boxing sih. Kalau ingatin berantem ya. Jadi saya bilang altar call kan. Dia bilang, maju nggak saya? Enggak, saya nggak maju. Kenapa? Karena bukan Bapak Gembala yang pimpin. Iya, kalau Bapak Gembala yang pimpin, saya maju. Saya bilang kalau berdoa di gereja kita berdoa juga kok. Saya bilang, Tuhannya sama, rasanya juga sama. Cuma berdepan, kalau saya maju, saya bilang, kalau ada acara apapun, kalau Bapak Gembala saya nggak pimpin, nggak suruh maju, saya nggak akan maju. Sekalipun itu gede, kok kayak gede, bener asli. KKR besar, pertama gini, yang doakan saya kan bukan Bapak Gembala saya nih, nggak mau saya. Bener, saya ngomong sama istri saya begitu. Mari, maju saya nggak mau, enggak, saya nggak mau. Kalau mau saya nanti gereja aja. Kalau panggil altar call di gereja kan Bapak Gembala sudah panggil kan, ini saya di situ. Kadang-kadang saya nggak datang juga kok, nggak juga tuh. Hati ya, nggak disuruh-suruh ya. Ya kan ada sesuatu kalau kita didoakan berarti kan ada sesuatu yang ingin didoakan, toh, gitu kan? Ya bukan berarti kita nggak doakan nggak aman, tetap kita juga harus didoakan juga.
Saya beneran. Bukannya apa? Kalau Bapak Gembala yang pimpin, saya lebih bangga sama Bapak Gembala sendiri daripada orang lain. Oh iya bener, ini serius Om, serius. Ini dalam hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam, betulan. Iya, kenapa begitu? Kita harus bangga kepada orang tua kita sendiri, bukan orang tua orang lain. Bapak Gembala pernah bilang gitu kok. Iya kan ya? Kita harus bangga dong sama orang tua kita sendiri, bukan orang tua orang lain. Ya kan? Kayak tadi Om Willy tadi bahwasanya anak yang hilang itu datang diampuni gitu karena anaknya. Kalau ponakannya belum tentu. Yakin saya. Iya, saya yakinnya karena anak. Mami ya, kami 17 saudara tuh. Mami anak dari semua saudara-saudara, cuma Johan doang yang lain. Pak Gembala tahu lah tuh si Johan tuh model gimana kan. Cuma nih anak ke gereja pakai anting saya sentil kupingnya rasanya. Cuma kan tinggal mencet. Datang kita kan. Wah puji Tuhan Bapak Gembala ngerti orang model begini kan. Iya. Kemarin itu hari apa dia datang ke rumah Mami kan tengah malam. Datang, saya curiga memang anak ini. Ada sesuatu apa terjadi sama beliau kan? Nama Jo, ya kabur anak itu. Dia baru pukulin orang. Berantem dia kan. Wah kabur. Saya curiga memang anak ini. Tetapi Mami tetap mengasihi dia. Dia pulang jatuh apa-apa gitu ya. Wah, buka dulu. Diurutin. Luka-luka semua. Diurutin, dikapasin, diiniin. Nangis tuh. Bandel lagi tuh. Paling nggak bisa dibilang. Tetapi tetap orang tua sayang. Kenapa? Anak. Coba ponakan. Coba Nathan jatuh, lu datang ke rumah gua Tan. Kenapa Tan? Lu datang ke rumah gua Tan, malu jatuh. Kenapa Tan? Oh iya udah bikin teh manis, Bung. Paling top begitu. Beli dulu Hansaplas. Si Nathan jatuh, itu saudaramu. Gak boleh begitu, saudara. Bikin teh panas, gak mungkin lu dikompresin, gak mungkin lu dilus-lusin, gak mungkin. Tapi tetap mengasihi. Tapi perbedaannya ada sama anak. Iya kan? Iyalah. Anak saya Daud, kesel juga. Kadang-kadang kalau kesel sama Daud. Saya pernah lagi marah sama Daud nih. Wah, apa bang saya kalau kesel. Udahnya saya peluk dia. Karena saya kan mengasihi anak saya kan. Kan begitu ya. Nah, saya ambil lagi ketika Nabi Daniel ini, dia diserang sama orang. Yang akhirnya Tuhan bela dia. Ngomong dia lagi. Nabi Daniel. Tanpa Nabi Daniel membuat klarifikasi menurut saya. Mulai klarifikasi ke Gembala. Enggak, Raja. Aku enggak seperti itu Raja. Wah, tolong Raja, tolong. Enggak, akhirnya enggak kayak gitu deh. Nurut aja. Tuhan bilang, Tuhan tuh cingok ya kan. Ya, masuk. Saya yakin secara manusia biasa. Ketika masuk ke gua singa, sebut nama gua singa aja udah gemetar kan. Masuk, saya yakin kakinya begini-begini nih. Saya yakin itu. Secara manusia lah. Secara kita ukurin sama manusia dulu, walaupun jabatannya seorang nabi. Manusia biasa kan, jabat seorang nabi, masuk. Pas dilihat singa gede ya kan, berdoa. Yang mengandalkan Tuhan. Harusnya kita seperti itu kalau dalam masalah. Jangan petang-petang kalau ada masalah. Bisa. Aman saja boleh gitu kan. Ngapain mau repot gitu kan. Ada masalah gitu, harus kita takut. Kalau kita takut, kita pasti mengandalkan Tuhan. Manusia kan gitu, harus takut dulu. Iya kan, kalau udah mau sekarang kayak kemarin saya ada sedikit ada keperluan sedikit. Wah, goyang saya tuh. Goyang bukan karena gue iman, mikir lu, waduh apa saya lakukan gitu ya kan. Berdoa dulu 2 minggu, 3 minggu. Tuhan tolong pada waktu-waktunya yang tepat. Sampai akhirnya Tuhan tolong lagi di waktu lagi besok waktu itu. Tuhan tolong lagi. Wah, Tuhan punya cara yang di luar nalar kita. Tuhan punya cara main sama cara main kita tuh beda. Teringat lagi, saya belajar dari orang-orang yang lebih dahulu Alkitab ya. Kalau cara main kita tuh banyak kali musuh-musuh itu menang. Orang yang beranggapan Tuhan itu ya, yang mau menyakiti orang-orang yang dikasih Tuhan, banyak kali pertama-tama itu seakan-akan menang. Makanya seakan-akan. Kalau menang nggak mungkin, seakan-akan menang.
Tetapi pada akhirnya enggak. Saya luar biasa tuh Nabi Daniel ya. Terus setelah itu di apa? Bentar ya, sebentar lagi ada dia. Oke. Di Daniel 2 di Daniel 6 ayat 27. 6 masih yang ayat pasal yang sama ya. 6 ayat 27 bilangnya begini. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kusukai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Tepuk tangan dong. Keren kan? Keren loh. Terus dibilang begini lagi. Sebab dialah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Tuh. Kalau Nabi Daniel tidak masuk, tidak akan terucap kembali dengan kata-kata yang seperti ini. Bukan terucap kembali, tidak akan terucap seorang raja. Dia perintahkan loh, maksud perintahkan ya kan? Di sini ya kita baca. Bersama ini kuberikan perintah, raja yang ngomong tuh, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Siapa Allahnya Daniel? Tuhan Yesus. Dengan begitu cara Tuhan. Kalau begitu cara kita nih manusia nih, awal-awal nih kalah Nabi Daniel. Cara manusia kalah. Kita umpamakan lagi dalam masalah kita. Kalau kita orang yang takut sama Tuhan, nih, takut sama Tuhan kita rajin berdoa. Tuhan, gue rajin berdoa. Gue tiger, tidur di gereja. Ya kan? Pagi ketemu malam. Saya suka bercanda dengan Bung Dedi, Anto. Oh, saya suka sih orang-orang ini diam-diam suka bercanda lucu nih. Jadi waktu itu pernah kami lagi mau Natal biasa kan lama tuh di gereja tuh. 72 jam kata Bu Dedi. Gitu kan. Gua kalau mati kalau kagak masuk surga keterlaluan di neraka, keterlaluan di malaikat katanya. Lucu memang gue itu juga ya kan. Dari pagi ketemu malam, dari pelayanan semua kita lakukan gitu ya. Terus kita ada masalah, saya pikir ya nggak usah. Percayalah, kalau ketika kita menerima sesuatu yang sekiranya kita tuh kayaknya kayak Tuhan nggak tolong, enggak. Kita kembali kita pikir lagi, jangan cara manusia, pola pikir kita. Kita jangan melampaui pola pikir Tuhan yang Pak Gembala sudah singgung tadi. Jangan melampaui kita tuh seolah-olah lebih pintar dari Tuhan, lebih tahu dari Tuhan, jangan. Kita harus tempatkan diri itu Tuhan di atas kita. Jadi pikiran kita tuh nggak melebih-lebih Tuhan. Kita jangan ketuhanan. Repot. Nanti Tuhan di nomor 2. Kadang menganggap diri Tuhan. Susah. Jangan. Kalau kita saya juga ngalamin kok kemarin tuh, wah puji Tuhan pas lagi tahun baru dapat kembali lagi pokok doa. Wih. Doanya dijawab Tuhan. Tapi sebelum jawab Tuhan ini, kami mengalami luar biasa sama anak istri keluarga tuh luar biasa banget. Gedebak-gedebuk. Nangis, saya nyungsep, saya nangis gitu, berdoa. Ya memang gitu, kalau kita memang ya kalau ada masalah ya berdoa aja. Kalau kita merasa kuat ya lawan aja. Ya artinya kita siap. Siap gitu. Kita siap juga kalau misalnya kita mau seorang petinju kalau mau tanding. Waktu itu saya mau tanding. Saya persiapan tuh. Wah, persiapan saya. Pola, siapkan push up, saya latihan. Karena mau tanding kan, saya nggak mau kalah. Kalau bonyok berantem itu di tinggi itu pasti. Tapi saya nggak mau kalah. Karena saya tanding untuk menang. Persiapan. Sama seperti kita. Ketika kita beribadah, kita beribadah nih dengan firman Tuhan. Artinya kita sudah mempersiapkan diri nih. Siapa sih manusia tidak ada masalah? Presiden aja nomor 1 banyak banget masalahnya lebih dari kita. Kalau saya rasa mah, kalau kita bilang, gue berat banget Tuhan, gue berat banget. Saya selalu ingatkan, masalah saya di mana nih? Oh, masalah saya dihianati. Ada yang lebih parah di zaman itu. Yusuf dihianati. Pada akhirnya, yang nyakitin keluarganya lagi. Pada akhirnya, keluarganya yang nyembah dia. Sesuai mimpinya yang Tuhan kasih aba-aba itu waktu itu. Siapa lagi Tuhan, gue lagi sakit, ini segala macam. Nabi Ayub. Ekonomi gue lagi rusak. Nabi Ayub. Gue lagi ibadah gue dibantai segala macam.
Stefanus kalau salah gitu ya. Gitu ya. Banyak. Kita sudah melihat dulu yang itu, baru kita kuat. Kembali lagi kita harus tetap pokoknya sama Tuhan Yesus kita lah. Biar ada kita rasain sesuatu, wah kayaknya berat, kayak berat. Ingat, kita nggak ada apa-apanya. Belajar dong, kita nggak ada apa-apanya. Kalau takut, harus takut. Kalau kita nggak takut, kita bukan tatang petenteng merasa diri hebat. Kalau kita merasa diri hebat, Tuhan nggak suka. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Tuhan apa ciptaan kita itu kan biar apa? Tuhan kan biar ya lu ada gua, ya lu sendiri bisa isono. Misalnya kemarin si Daud mau ngangkat apa ya, saya lupa tuh. Mau ngangkat apa sih, benda berat. Nggak usah papnya, Daud bisa angkat. Saya biarin. Dia bilang dia bisa. Padahal kewalahan dia seret-seret sama dia. Nggak bisa diangkat, dia bilang bisa. Cuma bisa seret. Dia bilang nggak bisa angkat, saya biarin. Kan dia bilang udah bisa. Akhirnya papi berat, baru saya angkat. Kan gitu kita ya. Kalau ada masalah, Tuhan saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup, Tuhan tolong. Baru deh tuh. Oke, siap. Nggak sanggup kan? Tapi cara main Tuhan beda ya. Kalau misalnya kita nggak ada masalah, hilang, itu bukan cara main Tuhan. Cara main Tuhan beda. Cara main Tuhan tuh kita diinin dulu, diproses dulu, baru angkatnya tuh luar biasa. Baru itu merasakan kebaikan Tuhan. Di situ. Jadi apapun yang kita alamin, kita belajar dari Nabi Daniel. Ada orang yang mau menyakitin kita, biarin. Ada orang yang mau cubit kita, biarin. Ya, asal jangan dibacok, mending lari. Gak mungkin matikan kita kan, mati konyol, bang ngacek bang, kan gak mungkin ya. Atau begal, nggak apa-apa nih bang, ada Tuhan Yesus bang. Janganlah, berhikmat kawan. Ya ada begal ya, kira-kira rawan begal nih, jangan, harus berhikmat. Artinya ada hikmat, Tuhan kasih hikmat. Ini daerah Celduk ini kalau jam 2 bahaya nih, ada begal nih. Jangan di situ. Kita lebih beruya aja, lebih jomblo, lebih aman. Nah itu hikmat. Kalau kita tenang, ada Yesus beserta kita, itu konyol. Kita harus cocok mentang-mentang. Kita bawa nama Tuhan namanya. Bawa nama Tuhan. Jangan sembarang bawa nama Tuhan. Ya kalau misalnya kita memang kita tidak tahu segala macam dan tidak tahu kayak waktu motor saya dibegal, adik saya dibegal, nggak tahu, dia bawa pulang motor tiba-tiba dibegal 4 orang, adik saya lagi yang kena motor raib, kan nggak tahu, ya udah terjadi, kan nggak tahu, kecuali sudah tahu dia petenteng, itu namanya nggak pakai hikmat. Itu jadi saya rasa Nabi Daniel itu juga orang yang berhikmat. Orang yang tahu menempatkan diri kepada siapa, masalahnya ditempatkan kepada di mana dia harus meminta masalah yang diselesaikan, pasrah kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, supaya apa yang dilakukan, kalau mungkin ya Nabi Daniel, kalau memang terjadi digigit lah Tuhan, mungkin seperti itu kali ya, udah pasrah gitu kan. Tapi kan Tuhan kan beda ya. Itu aja ya. Saya rasa seperti itu, panjang banget ya. Tadi sebelum di sini berdiri, saya berdoanya panjang dikit tadi, belakang berdoa, sini berdoa. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan ini bukan dengan kuat-kuatan saya, pinter-pinteran ngomong-ngomong saya. Karena kalau saya pintar ngomong, kembali lagi saya seperti motivator. Saya nggak mau seperti motivator untuk orang lain, bukan untuk dirinya juga. Tapi ini firman Tuhan ini yang saya baca dan saya pelajari juga, biar juga untuk diri saya. Kalau ada masalah saya tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, mungkin Bapak Ibu Gembala mungkin bisa meluruskan kalau ada yang kurang-kurang. Maaf.